Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan saya Sundayawati, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 tahap 2 Universitas Negeri Malang dengan NIM 22317471673. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Longkip, Kecamatan Longkip, Kota Subulu Salam, Provinsi Aceh. Hari ini, 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 mata pelajaran IPS dengan materi perdagangan antar negara. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Gerak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, Ibu mau cek kebersihannya, kerapihan bajunya, silakan. Bangkunya yang belum rapi, silakan rapikan dulu. Ada sampahnya. Terima kasih. Silakan ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
hari ini sebelum kita mulai ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Penny. Berapa Penny? Sakit. Sudah berapa hari ya? Baru hari ini. Yang dekat mungkin bisa menjenguknya ya. Sakit apa? Ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Ya. Baik, pada hari ini pembelajaran IPS ya, kembali bersama Ibu kelas 8 ya. Sebelumnya Ibu mau memberi motivasi dulu nih sama kalian ya. Ibu mau kalian memperhatikan video berikut ini ya. Oke, silakan. Kisah ini dari seorang siswa SMA Muhammadiyah Ketapang yang selalu semangat untuk menuntut ilmu. Setiap paginya, ia membawa kantong yang berisi nasi kuning yang dijual di sekolahnya. Sudah lihat tadi video yang barusan kalian Ibu tayangkan ya? Ada pesan apa dari video tersebut? Siapa yang bisa menyampaikan? Dari video pendek tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian dapat? Apa Iqbal pesan yang didapat di video tersebut? Walaupun tidak mampu dan sering dijauhi oleh teman-teman, tapi dia selalu tetap sekolah dulu karena sekolah adalah masa depannya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Iqbal. Ada lagi pesan yang didapat dari video tersebut? Oke, yang lain ada pesan yang mau disampaikan juga terhadap video tadi? Oke, perempuannya siapa? Coba Inani, apa yang didapat? Sesulit apapun kondisi keluarga kita, jangan patah semangat untuk sekolah meskipun dikucilkan oleh teman kalau itu sebagai motivasi sekolah. Oke, tangan Inani. Oke, itu tadi pendapat dari Iqbal dan Imani. Walaupun atau apapun yang terjadi di sekolah, tetap sekolah harus bersatu, harus tetap semangat, ya. Kita punya cita-cita, pasti punya tujuan, apapun itu, apapun arah rintangan, tetap kita harus tetap menuntut ilmu ya. Oke, itu mungkin ya sedikit motivasi untuk kalian sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya coba perhatikan yang ada di layar. Apa itu? Brand. Mungkin salah satu brandnya ada di rumah kalian atau sedang kalian pakai pada sekarang, ya. Kira-kira brand apa aja? Nike, ya. Ada Adidas. Mungkin ya, Anda bawa HP, mereknya apa? Ada di situ? Ada. Apa yang kalian tahu dari merek-merek ini? Ini berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Oke, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang perdagangan antar daerah. Apa itu perdagangan antar daerah? Coba mengingat kembali apa yang kalian ketahui tentang perdagangan antar daerah. Bisa, silakan bisa. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatannya bersama. Oke, itu ya. Itu tadi jawaban dari Nisa ya. Perdagangan antar daerah adalah perdagangan satu daerah atau antar pulau dengan satu daerah atau antar pulau yang lain dalam satu wilayah. Kalau di Indonesia berarti di Indonesia ya. Dengan kesepakatan ya perjanjian tanpa ada unsur pemaksaan ya, itu adalah perdagangan antar daerah. Nah, tujuannya ada yang tahu tujuan perdagangan antar daerah? Ya, silakan, Nur.
dan memperluas jangkauan pasar. Memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Tepuk tangan. Oke, itulah tadi jawaban dari Nur Halimah ya tentang perdagangan antar tujuan dari perdagangan antar daerah ya. Kembali kita ke gambar di layar yang kalian lihat ya. Ada hubungannya dengan perdagangan yang mau kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara ya. Sebelumnya Ibu akan memberitahu dulu nih tentang kompetensi dasar, masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Kemudian tujuan pembelajarannya, silakan baca ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Manfaat kompetensi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang perdagangan antar negara, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan dan ini garis besar kegiatan pembelajaran, ada pengertian dan ini garis besarnya ya. Kemudian metode pembelajarannya seperti sebelumnya ya, pendekatannya adalah pendekatan saintifik, kemudian modelnya PBL, jadi berdasarkan masalah. Jadi kita buat kelompok, kemudian membahas suatu masalah dan mencari pemecahan masalahnya ya, itu problem based. Kemudian ada metode ceramah ya, kemudian diskusi kelompok dan presentasi. Untuk penilaian, seperti biasa ibu menilai sikap kalian nanti ya selama pembelajaran, kemudian pengetahuan dan keterampilan ya selama pembelajaran, dan termasuk nanti di diskusi ya pakai. Terus tadi sudah di awal ya, apa itu perdagangan antar negara sudah disampaikan oleh Nur tadi ya, pengetahuan awalnya tentang perdagangan antar negara. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih perdagangan antar negara, ibu mau kalian memperhatikan video sebelumnya sudah ibu bagikan ya di grup WhatsApp kalian ya. Video ini tentang perdagangan antar negara. Nah, ibu mau kalian perhatikan videonya, kemudian seperti biasa catat poin-poin pentingnya. Kemudian nanti di akhir video apabila ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaannya. Ya, Pak. Silakan untuk mengamati video berikut ya. Oke, silakan perhatikan video berikut. Setiap negara tidak selamanya dapat memproduksi semua kebutuhan warganya, namun membutuhkan produksi barang dari negara lain. Setiap negara ketika membeli barang dan jasa dari negara lain, maka harus menjual barang dan jasa ke negara lain juga untuk mendapatkan devisa sebagai alat pembayaran internasional. Konsep inilah yang disebut sebagai perdagangan antar negara. Dan pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara. Pengertian perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara meliputi kegiatan perpindahan barang dan jasa serta perpindahan faktor produksi, bisa berupa sumber daya alam, bahan baku atau bahan mentah, tenaga kerja, modal atau investasi, dan teknologi. Aktivitas perdagangan antar negara ada dua macam. Yang pertama ekspor dan yang kedua impor. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri dan imbasnya akan mendapatkan devisa. Apabila ekspor lebih besar daripada impor, maka perdagangan negara tersebut surplus atau memiliki cadangan devisa yang lebih besar dan akan menguatkan nilai tukar mata uang negara tersebut. Sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri
dengan menggunakan devisa. Berarti yang sudah sebutkan impor barang dari luar negeri maka menggunakan devisa atau menggunakan cadangan devisa negara tersebut. Apabila impor besar daripada ekspor, maka neraca perdagangan negara tersebut akan minus, dan ini menyebabkan melemahnya nilai tukar terhadap nilai tukar negara lain. Pelaku ekonomi baik orang ataupun lembaga yang melakukan kegiatan ekspor ekspornya, sedangkan pelaku ekonomi baik orang ataupun lembaga yang melakukan kegiatan impor impornya. Pemerintah sangat mendorong para pelaku ekonomi di Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor dengan tujuan supaya neraca perdagangan Indonesia surplus atau supaya nilai tukar rupiah terhadap informasi seperti uang. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor diantaranya yang pertama memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor, diantaranya memberikan kemudahan perizinan, kemudian subsidi bantuan modal dan teknologi. Yang kedua menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sebenarnya apabila nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar atau mata uang asing, bagi ekspor itu sangat menguntungkan karena selisih nilai tukar yang sangat besar. Namun apabila perusahaan atau pelaku ekonomi membutuhkan bahan baku dari luar negeri dengan cara impor, maka akan menambah biaya produksi. Jadi yang paling baik adalah menjaga kestabilan Australia. Namun apabila Indonesia tidak melakukan kerjasama perjanjian perdagangan dengan negara lain, misalnya dengan Israel, maka perlu bagi pelaku ekonomi Indonesia untuk menjual barang ke Israel. Yang keempat, meningkatkan promosi. Pemerintah juga sangat besar meningkatkan promosi barang dan jasa ekspor Indonesia, diantaranya pariwisata, kerajinan, dan industri kreatif. Akan memiliki selisih keuntungan yang lebih besar daripada menjual barangnya di dalam negeri. Bagi mata konsumen, maka perdagangan atau negara yang memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, konsumen memiliki pilihan yang lebih banyak lagi untuk Itu video tadi tentang pembelajaran ya pendanaan antar saudara. Apakah ada pertanyaan selama di video? Ada? Cukup jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Tadi tentang pembelajaran ya pendanaan antar saudara. Sebelumnya ya kelompoknya sudah ibu bentuk ya, sama dengan di pertemuan sebelumnya. Silakan berkumpul sesuai dengan atau bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan ya. Oke, sudah menurut kelompoknya masing-masing? Sudah? Sudah sekarang? Nah? Oke, sebelum ibu memberi video, nanti akan ibu tampilkan video permasalahan ya. Nah sebelumnya ibu mau bagikan dulu LKPD-nya seperti biasa, lembar kerja peserta didik. Kalian isi nanti di situ namanya ya, nama siswa atau kelompoknya ya, kelas, mapel. Ini lewat aja ya, ini yang tentang kompetensi dasarnya. Baru nanti kalian isi ya berdasarkan video permasalahan. Nanti ibu kasih video permasalahan ya, karena model pembelajaran kita tadi adalah problem based learning ya. Oke, ibu bagikan dulu. Oke, sudah tempatnya. Oh, sudah ibu bagikan LKPD-nya. Nah, sekarang ibu mau kalian perhatikan video permasalahannya. Sebelumnya ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Oke, silakan perhatikan. Oke, sudah menurut kelompoknya masing-masing? Sudah? Sudah sekarang? Nah? Oke, sebelum ibu memberi video, nanti akan ibu tampilkan video permasalahan ya. Nah sebelumnya ibu mau bagikan dulu video berikut ya, amati. Informasi lain saudara, TNI Angkatan Laut Koarmada 1 menangkap 2 kapal tanker pengangkut minyak kelapa sawit di 2 lokasi berbeda. Kapal tanker MV World Progress berbendera Liberia terangkat di perairan Selat Malaka. Kapal ini melanggar dokumen buatan yang ternyata berisi minyak kelapa sawit. Di lokasi lain, TNI AR menangkap kapal tanker MV Annabelle yang mengangkut lebih dari 13.000 metrik ton minyak sawit mentah. Penangkapan dilakukan karena kedua kapal ini membawa minyak sawit yang dilarang diekspor. Yang ulangi melaksanakan ekspor TTO dan perdagangan sudah dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Peraturan Menteri bahwa kapal-kapal yang ditangkap bukan semata-mata karena melakukan TTO, namun ada hal lain yang
Yang kedua melanggar tidak punya pelayaran. Sebelumnya Kementerian Perdagangan resmi memperlakukan larangan ekspor minyak sawit mentah hingga minyak jelantah. Larangan ekspor minyak sawit mentah mulai diberlakukan dan hingga harga minyak goreng di pasar dalam negeri kembali normal. Menteri Perdagangan menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi eksportir yang tetap nekat ekspor minyak goreng. Saudara yang saya hormati, demi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Presiden, pemerintah melarang sementara ekspor CPO, RGB palm oil, RGB palm oil, dan minyak jelantah berlaku mulai hari ini 24 April 2022 sampai harga minyak goreng curah mencapai dan terjangkau seluruh daerah pabean Indonesia dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB, yaitu Batam, Bintan, Karimun, dan Sabah. Nah itu tadi video tentang permasalahan tentang apa? Larangan ekspor minyak sawit ya. Seperti yang sudah kita alami sebelumnya tentang kelangkaan minyak goreng. Karena itu pemerintah melarang sementara mengekspor minyak sawit ya. Silakan kalian, kan sudah amati video tadi. Kemudian Ibu juga sudah kirimkan link videonya kalau mau diulang ya di grup WA. Silakan amati kembali, kemudian isi LKPD-nya. Ya, Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup. Paham? Oke, silakan. Tadi referensinya ada buku paket kan? Ada bahan ajar, handout, kemudian HP bawa semua kan? Yang penting perwakilan kelompok ada bawa HP kan? Silakan kalian cari referensinya atau mau tanya ke Ibu langsung boleh. Silakan kalian buka juga videonya. Perhatikan. Ya kan video tadi perhatikan. Kemudian kan pengekspor nakal ya. Sedangkan tidak ada peraturan sementara dilarang mengekspor minyak atau CPO minyak sampai waktu yang belum ditentukan. Kan itu masalahnya. Kan ekspor kan tetap kegiatan ekonomi. Perhatikan dulu baru pertanyaannya. Jawab yang B. Ya nggak paham ya, terus perhatikan aja. Baik ya, sudah 20 menit. Silahkan siapkan presentasi perwakilan kelompoknya masing-masing ya. 2 orang saja ya. Yang lain nanti kan biasa ada tanya jawab ya, tanya jawab. Silahkan kalian perhatikan kawan kalian saat presentasi. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan ya. Jangan dikami. Silakan. Kelompok mana dulu yang mau pertama presentasi? Undi Bu, undi. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 baru kelompok 3. Oke,
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mewakili kelompok ini mempresentasikan hasil kelompok dengan judul pelajaran perdagangan antar negara. Mari mengamati diskusi ekspor minyak kelapa sawit secara ilegal dan berdampak pada masyarakat Indonesia dengan naiknya dan langkanya minyak goreng. Jadi berdasarkan video tersebut, bagaimana pengaruh perdagangan antar negara terhadap kegiatan ekonomi sosial dan budaya? Jawabannya, akibat ekspor devisa ke Indonesia serta menurunkan nilai mata uang Indonesia serta turunnya harga sawit ke petani. Kesimpulannya adalah selama pemerintah masih melarang kegiatan ekspor minyak kelapa sawit, kita harus mematuhinya demi kebaikan negara dan masyarakat, karena belum tentu masyarakat sudah terpenuhi kebutuhan minyaknya. Mungkin itu hasil tidak pemahaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah tugas yang mengenai tentang kelangkaan minyak sawit. Yang pertama, terjadi penangkapan 2 kapal tanker di sebuah pelautan. Hal ini mengakibatkan eksporan dihentikan karena kelangkaan itu sangat berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, banyak petani sawit yang menjerit karena turunnya harga sawit itu sendiri, dan tak hanya petani sawit yang mengalaminya, tetapi ada masyarakat lain juga seperti orang-orang yang tidak menjual sawit, tetapi mereka juga mengalaminya karena harga minyak naik drastis dan kelangkaannya pun sangat mempengaruhi sawit yang menderita karena turunnya harga sawit. Tak hanya petani sawit yang merasakannya, banyak juga masyarakat lain yang disebabkan dari kelangkaan itu sendiri. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kesempatan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Saya, Silakan. bagaimana cara mengatasi kelangkaan tersebut? Baik, akan saya jawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, untuk memperingan kelangkaan itu dapat dengan cara tidak melakukan ekspor untuk sementara hingga kelangkaan itu tidak terjadi lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih, mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 3. 1. Perhatikan yang ditanyakan tentang masalah perdagangan antar negara. Ada 2 kapal tanker yang melanggar kebijakan pemerintah untuk tidak mengekspor minyak kelapa sawit. 2. Diskusikanlah dengan anggota kelompok kegiatan apa yang dilakukan dan apa pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Kegiatan yang dilakukan adalah mengekspor minyak kelapa sawit tanpa adanya persetujuan masyarakat. Dilarang mengekspor minyak oleh pemerintah. Pengaruhnya bagi masyarakat akan kekurangan pasokan minyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai warga masyarakat yang baik, sebaiknya kita mematuhi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah melakukan hal itu juga demi kesejahteraan masyarakat. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Apa konsekuensi dari ekspor ilegal? Akibatnya dapat sanksi sesuai undang-undang eksportir ilegal. Dan Ada undang-undangnya ya, ada konvensinya, ada peraturannya nanti ya, sanksi. Pertanyaan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan masing-masing kelompok ya. Untuk hasilnya kira-kira ada yang mau ditanyakan dari hasil semua presentasi kelompok? Jelas tidak ya? Jelas. Pertanyaannya yaitu masalahnya jelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan pembelajaran. Dari awal tadi, dari mulai Ibu memberikan persepsi ya tentang perdagangan antar daerah, kemudian kita melihat juga video tentang pembelajaran perdagangan antar negara, ya. Kemudian kita melakukan diskusi
tentang permasalahan yang ada. Tadi permasalahannya tentang kelangkaan minyak, kemudian ada eksportir nakal yang melakukan ekspor secara ilegal, ya. Kemudian ada efeknya terhadap negara Indonesia, ya. Dari keseluruhan kegiatan pembelajaran, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan di pembelajaran tentang perdagangan antar negara pada hari ini? Silakan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa nih, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, semaju apapun, seluas apapun, atau sepopuler apapun suatu negara, tetap juga membutuhkan negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negaranya. Karena setiap negara mempunyai masing-masing keunggulan dan keterbatasannya. Itulah sebabnya terciptanya kerjasama antar negara, contohnya perdagangan antar negara. Oke, tepuk tangan untuk Oke, itu tadi kesimpulan yang adalah tadi, ya, setiap negara pasti punya keunggulannya masing-masing, saling membutuhkan, ya. Satu negara keunggulannya apa, negara ini kekurangannya apa, itu seperti itu, saling melengkapi, saling membutuhkan. Makanya perlu adanya kesepakatan tadi, ya, dalam hal ini kesepakatan dalam perdagangan antar negara, ya, di mana kedua belah pihak harus saling bekerja sama dan tidak ada unsur paksaan, ya. Jangan sampai hal yang seperti tadi, masalah tadi ada eksportir yang mengekspor secara ilegal, ya, itu bertentangan dengan kesepakatan antar negara. Di samping situ kan ada kebijakan pemerintah, jangan dulu mengekspor minyak, ya, sebelum harga minyak stabil, itu tadi, ya. Itu mungkin kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, kita masuk ke kuis, ya. Bawa HP semua kan? Kita mengisi kuis memakai aplikasi Quizizz, ya. Silakan siapkan HP-nya. Ibu nanti sudah mempersiapkan kuis di Quizizz 10 soal, ya. Ibu kirim dulu, ya. myquiz.com. Hasil kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, tiba saatnya kita refleksi, ya. Refleksi di sini tentang pembelajaran kita pada hari ini, apakah menyenangkan atau tidak, apakah ada kekurangan atau apakah ada yang harus diperbaiki atau dipertahankan ke depannya, ya. Nah, Ibu minta hasil refleksinya kalian isi di Padlet. Ibu kirimkan di grup WA, ya, sekarang. Sudah diterima linknya? Di situ di Padlet ada pertanyaan refleksi pada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diisi sesuai dengan suasana hati kalian. Ya, itu tadi sudah diisi refleksinya. Ibu nanti sudah akan cek, ya. Itulah tadi, ya. Nah, untuk tindak lanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur, ya. Silakan buka, baca-baca dulu, ya, literaturnya, atau kalian lihat internet, ya, tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Ya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Baik, sekian dulu dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.